Pernah saya ketemu atau saya jumpai salah seorang di antara anak-anak muda ketika ditanya apa saja fardu-fardunya wudhu, dia bilang yang pertama berkumur-kumur, yang kedua memasukkan air ke hidung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqh juz 2, yang mana pada kali ini kami akan membahas bab tentang fardunya wudu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang masih belum mengetahui apa saja fardu-fardunya wudu atau apa saja yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita berwudu. Pernah saya ketemu atau saya jumpai salah seorang di antara anak-anak muda ketika ditanya apa saja fardu-fardunya wudu, dia bilang yang pertama berkumur-kumur, yang kedua memasukkan air ke hidung, yang ketiga membasuh muka. Padahal kalau kumur-kumur itu bukan termasuk rukunnya wudu atau tidak termasuk fardu-fardunya wudu, karena berkumur termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Maka oleh karena itu, dengan adanya kita belajar tentang fardu-fardunya wudu menurut kitab Mabadi'ul Fiqh juz 2 ini, mudah-mudahan wudhu kita mendekati kesempurnaan. Baiklah, kita bahas langsung furudul wudhu, ya, atau fardu-fardunya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudhu, fardu-fardunya wudhu. Kam furudul wudhu? Berapakah fardu-fardunya wudhu itu? Furuduhu sittatun. Fardu-fardunya wudhu ada 6. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu inda ghuslil wajhi. Yang pertama fardunya wudu ternyata niat. Kapan niatnya? Ketika awal membasuh wajah. Jadi misalnya ini, sudah kita ya, sunnahnya kita bawa, artinya kita cuci tangan dulu, kita bersihkan tangan kita dengan air sehingga memang benar-benar bersih. Di sela-sela kuku kita ini mungkin ada getah, ada tip-ek, ada mungkin hal-hal yang menghalangi air untuk terkena kulit. Nah, ini kita basuh dulu kan. Nah, setelah basuh tangan, disunnahkan kumur-kumur, ya, sunnah kumur-kumur, ya. Setelah kumur-kumur kita membasuh hidung. Ya, setelah membasuh hidung atau istinsyak, menghirup air ke hidung, maka pertama kita ambil air wudhu, kita usapkan ke wajah. Ketika kita mengusapkan air ke wajah ini, maka hati kita pasang niat. Kita basuh muka, hati kita ngomong nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardulillahi ta'ala. Di hati, karena niat itu letaknya di hati menurut mazhab Syafi'i. Ya, jadi itu yang pertama fardunya wudu, yaitu niat ketika awal membasuh wajah. Tuh, jangan salah lagi ya, fardu. Artinya kalau kita tidak niat, ya, kita lupa niat, maka wudu kita tidak sah. Ya. Selanjutnya apa lagi fardunya wudu? As-sani, yang kedua. Yang kedua fardunya wudu ghuslul wajhi,
Ya tadi ya, pertama niat berbarengan wajah, yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah dari mana? Dari mulai tumbuhnya rambut sini ya. Wah, kita usapkan sampai di sini ya, sampai semua kena ya. Awal tumbuhnya ini wajah, tumbuhnya rambut ya. Sini kita basuh wajah kita. Jangan mentang-mentang ya, mohon maaf, mungkin di antara kita atau yang wanita atau juga laki-laki yang mungkin sudah berdandan atau sudah memakai bedak misalnya, takut bedaknya luntur, wudunya gini-gini aja diambil, cuman hanya segedarnya saja, maka wudunya tidak sah karena tidak sampai kulit atau menyeluruh ke bagian wajah. Hati-hati, karena tanpa adanya wudhu, sholat kita tidak sah. Wudhu kita tidak sah, sholat kita juga tidak sah. Ya. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, as-salisu, yang ketiga apa? Ghuslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan. Nih, tangan. Membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Jadi membasuh air ya, kita basuh ini sampai ke siku, lewatkan sedikit ya agar supaya tidak ragu. Nah, ini harus basah. Jangan mentang-mentang ini pakai pakaian panjang, lalu sudah sampai di sini, sudah segini saja, lalu yang dibasuh ini tidak sampai siku-siku, maka wudhunya tidak sah. Ya, hati-hati ya, ketika kita malas mungkin ya. Memang selanjutnya ada yang tipe orang berwudu sampai ke sini, memang diangkatnya semua, tapi belakang sikunya tidak basah, maka itu wudunya tidak sah. Menurut kitab Mabadiul Fiqih, harus sampai kedua siku-sikunya basah. Berapa kali? Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Selanjutnya ar-rabi'u, yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, au sya'rihi, atau rambutnya. Jadi ini ketika wudu menurut mazhab Syafi'i ya, kalau kita Mabadul Fiqih ini mazhab Syafi'i, dia hanya sekedarnya saja. Misalnya saya sudah ganteng nih, sudah pakai minyak rambut, sudah ganteng lah, takut rambutnya rusak ya, sehingga ketika azan zuhur saya takut kena air rambutnya rusak, maka boleh hanya sekedar ya, sekedarnya saja. Yang penting kulit kepala kena, karena sebahagian kepala, mengusap itu artinya diusap sebagian, boleh di sini ya, yang penting ada yang tumbuh rambut ini ya. Ha. Boleh di belakang, sah ketika kita mengusap sebahagian saja. Beda kalau yang lain itu menggoslu, membasuh, kalau ini mashu, mengusap ya. Jadi yang keempat ini mengusap sebahagian kepala saja. Ya. Jadi itu yang keempat. Tidak boleh, hati-hati bagi wanita. Ya, bagi wanita misalnya ini rambutnya panjang. Ya, ini rambut misalnya. Ini rambut ya, yang dicuci, yang diusap itu ujung rambutnya sini, sedangkan kepalanya sini tidak diusap, maka tidak sah. Ya, kalau ujungnya saja, maka tidak sah wudunya. Selanjutnya rukun yang kelima, al-khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Jadi kaki, hati-hati kaki yo. Kaki itu dibasuhnya benar-benar. Di sela-sela jari kaki itu harus basah. Tumitnya basah harus. Sampai ke mata kaki agak naik sedikit aja biar supaya basah. Itu harus basah kakinya. Ya, 3 kali. Jangan boros sampai 4 kali, 5 kali. Ya, kalau pakai keran juga yang seperlunya, jangan terlalu besar kerannya, airnya keluar ya. Nah, itu yang kelima. Ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki harus dibasuh. Jangan karena kita misalnya pakai sendal, kita
kita ciprat-cipratkan aja ke keran itu, kaki kita goyang-goyangkan. Itu tidak sah wudunya. Harus di sela-selahnya. Barangkali ada hal yang melengket sehingga kulit kita terhalang kena air. Selanjutnya itu yang kelima, ya. Nah, ini sering terjadi wudunya asal-asalan. Selanjutnya as-sadisu, yang keenam. Yang keenam at-tartibu, yaitu tertib. Arti tertib ini ya sesuai urutannya. Yang pertama tadi ya niat harus benar. Yang kedua membasuh wajah harus benar. Ya tertib lah. Nggak boleh dibalik-balik, nggak boleh niatnya di akhir, nggak boleh ketika habis basuh kaki baru basuh wajah, jangan terbalik-balik, artinya tertib ya. Itulah pembahasan tentang fardu-fardunya wudhu. Jadi telinga, membasuh telinga kok enggak dibasuh telinga, karena telinga termasuk sunnahnya wudhu. Loh terus Ustadz, kalau kita kumur-kumur kok tidak? Iya, karena kumur-kumur termasuk sunnahnya. Istinsak, mengasuh hirup, itu juga sunnah wudhu. Jadi hanya ada 6. Yang pertama niat berbarengan dengan basuhan wajah yang pertama. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat membasuh sebahagian kepala. Ya. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam yaitu membasuh yang keenam adalah tertib. Mohon maaf, yang keenam adalah tertib, artinya berurutan. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.